Baiklah, masih di Talkshow Suara Rakyat dan tentu saja untuk pemirsa Surya Nusantara TV, terima kasih ya untuk Anda masih tetap setia menyaksikan spesial persembahan dari Talkshow Suara Rakyat ya. Selalu ada tema-tema yang menarik ya. Dan tema kali ini adalah kasih sayang tanpa syarat ya. Kasih sayang tanpa syarat tidak lain tidak bukan adalah kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah habis tentu saja untuk buah hatinya, untuk anak tercintanya. Seperti kasih sayang Ibu Putri Listiandari tentunya yang memiliki 4 buah hati, namun salah satunya ini memiliki kelebihan khusus, yaitu kelebihan khususnya adalah autis hiperaktif ya. Namanya adalah Pamungkas Ahmad. Kita akan berbicara lagi, ngobrol-ngobrol lagi pengalamannya, bagaimana merawat dari bayi lahir sampai sekarang usianya 8 tahun ya. Waktu lahir itu juga mungkin suara tangisannya lebih kencang atau gimana gitu? Itu yang jadi kita sempat bertanya-tanya ketika dia divonis autis hiperaktif, karena selama hamil sampai lahir itu normal. Jadi selama hamil ya 9 bulan lebih, lahirnya normal, anaknya nangisnya juga biasa saja. Sampai tumbuh kembang itu ya proses dia mengalami proses tengkurap, duduk, jalan. Umur 11 tahun itu sudah jalan dia. Oke, 11 bulan? 11 bulan, maaf sorry. 11 bulan cepet dong ya? Udah jalan, terus juga normal lah, tumbuh kembangnya secara fisik normal, nggak ada masalah. Dan bahkan kalau kita ketemu gitu juga ya lucu seperti anak-anak pada umumnya gitu ada ya. Ada fotonya nanti. Oh ya pasti. Ini tanpa Ibu ketahui pas waktu kita ngobrol ini sudah ditampilkan foto-foto kebersamaan dari Bu Putri ya. Jadi kalau lihat anaknya gitu, dan dia ramah gitu Mbak. Jadi misalnya senyum, murah senyum gitu ya. Terus salim gitu. Responnya bagus banget. Tapi ya, begitu dia bicara, begitu dia kelihatan hiperaktifnya baru kelihatan. Itu baru kelihatan ya. Memang bicaranya seperti apa sih? Masih bumbling Mbak, menceracau. Oh. Jadi dia bicaranya menceracau. Jadi ngelantur gitu ya ngomongnya. Jadi misalnya bilang kayak kalau sekarang istilahnya anak sekarang kan bla 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 gitu ya. Itu. Nah, dia kayak gitu itu menceracau terus. Tapi dia paham cerita. Jadi misalnya dia menceritakan sesuatu, dia menunjuk bendanya. Misalnya ini teh gitu ya. Dia minta minum teh. Mimi. Terus dia ngomong menceracau panjang lebar gitu. Menceritakan kalau teh ini enak banget loh gitu. Jadi dan itu kita harus menginterpretasikan sendiri ngomongnya dia sampai dia benar-benar dia bilang ya, maksudnya dia itu iya gitu baru baru paham. Untuk kan ada nih tipikal orang yang cerewet, orang yang pendiam nih. Kalau Ahmad ini sosok orang yang seperti apa? Termasuknya nih. Termasuk kalau Ahmad tidak pendiam ya, termasuk yang cerewet ya, yang suka cerita, suka ngomong ya. Ya. Terus kakak-kakaknya, reaksi kakak-kakaknya pas waktu pertama kali tahu ternyata adikku ini lebih istimewa nih daripada aku nih, perlakuannya harus lebih banyak perhatiannya nih. Ini gimana nih respon dari mereka? Kebetulan kalau anak saya yang pertama cuek itu kan, aja atau mungkin? Iya, kalau anak saya yang pertama yang kakaknya yang perempuan itu kan memang kita kasih tahu adiknya seperti ini ya, dia cuma oh iya. Jadi nanti harus memperlakukan adiknya seperti ini. Oh iya, walaupun dalam perjalanan waktu kadang juga ada konflik karena dia kan misalnya dia sedang mengerjakan tugas, tahu-tahu Ahmad datang, komputernya diisengin istilahnya itu kan ya. Hilang datanya itu kan bisa dibayangkan gitu kan misalnya. Emosi gitu. Ya, seperti itu. Atau mungkin dia sedang sibuk apa, harus tahu-tahu Ahmad datang. Sebenarnya dia nggak niat ganggu sih ya. Cuma kan respon nggak mudeng, nggak tahu apa maksudnya Ahmad gitu loh. Duga kiranya itu. Iya, jadi kadang ilfil juga kakaknya itu. Tapi kalau kakaknya yang kedua kan cenderung pendiam ya, jadi nggak banyak bicara, paling menghindari konflik istilahnya. Iya, menghindari konflik. Jadi kakak yang kedua nih nampaknya ini barang-barang yang memancing kehadiran dari sang adik ini kayaknya mesti harus diumpetin ya. Jadi dia cenderung pendiam, pokoknya begitu dia capek ya udah dia keluar rumah dulu gitu, terus nanti pulang itu aja udah gitu aja. Kalau kakaknya yang kedua itu. Iya, berarti justru malah walaupun masih muda tapi bisa
istilahnya tuh bisa mengkondisikan, wah ini adekku nih yang nomor 3 nih istimewa nih, ini kayaknya aku kalau misalnya di sini, nah kalau sekarang kalau di sini bikin sesuatu nih mesti menarik perhatiannya dia nih. Saya menarik nih ya karena ibu sendiri profesinya adalah craft ya, nah crafter ya istilah. Crafter ini sendiri tuh kan melibatkan banyak barang, banyak properti kayak gunting, pisau, apa yang tajam-tajam, kemudian itu. Nah, Pelukan. itu seperti itu kan pasti riwe gitu di rumah, pating celekeni ya istilah bahasa Puerto Rico-nya. Nah, itu kan pasti menarik perhatian dari Ahmad ya. Itu solusinya gimana tuh, Ibu? Jadi solusinya ya awalnya sih repot juga ya Mbak. Jadi misalnya kita lagi pegang cutter gitu ya, nah bahaya banget tuh. motong kertas gitu ya. Betul. Dia tahu-tahu dekat terus tangannya gini, gitu. Jadi kan ini kalau nunggu dia tangannya sampai ini nggak ganggu kita, ini orderan mesti harus segera diberikan yang order nah, gitu kan. itu seperti apa? Kalau kita tetap nekat kan dia juga bahaya buat dia. Jadi kita manajemennya oke, salah satu megang dia dulu gitu. Sementara nggak punya babysitter, nggak punya asisten rumah tangga. Jadi harus ada manajemen waktu, manajemen person di rumah yang tolong adiknya dipegang dulu, tolong anaknya dipegang dulu. Ini yang dikerjakan dulu seperti itu. Ampun. Jadi manajemen waktu sama manajemen teamwork ya. Jadi kakak-kakaknya ini harus kooperatif untuk membantu ibu ya. Dan luar biasa juga loh ini kakak-kakaknya loh ya. Berarti patut diapresiasi juga ya nampaknya karena nggak banyak anak zaman sekarang ini yang istilahnya peduli dengan kesulitan yang dimiliki oleh khususnya orang tua, khususnya ibu. Jadi banyak yang cuek, bodoh amat semacam itu ya, karena banyak yang punya alasan di mana untuk menghindari pekerjaan rumah semacam itu kan. Tapi untuk tipikal dua orang kakaknya ini, alhamdulillah ya Bu ya, bisa diajak kerjasama. Karena ya itu tadi sejak awal kan nggak ada babysitter, nggak ada asisten rumah tangga. Begitu mereka remaja, cuci baju sendiri. Resiko adalah ketika tidak mau cuci baju sendiri, ya udah kalian sekolah nggak ada seragam, setrika itu baju sudah sendiri. mulai Mulai diajarkan. Sejak dari usia? Itu usia ya sekitar 11-12 tahunan lah. Baiklah, itu sudah terdidik dari usia 12. Resiko di mana kalian tidak mau setrika berarti tidak rapi. Kalian tidak mau cuci baju berarti baju yang sudah dipakai minggu lalu dan bau itu harus kalian pakai lagi. Bagaimana kalian nanti menghadapi teman-teman kalian, respon bagaimana lingkungan kalian itu adalah resikonya. Ya macam itu. Dan mereka termasuk anak-anak yang patuh ya Bu ya. Iya, ya lumayan Mbak. Dalam artian dalam hal kepatuhan tuh lumayan, maksudnya bisa memahami. Cuma kalau dalam hal kita diskusi itu yang kadang yang sering keras di diskusi gitu. Ini diskusi. Nampaknya dialami oleh semua orang tua ya. Karena dan bahkan kita juga pernah mengalami itu. Lintas generasi itu ya. Oke, kita pernah mengalami fase di mana kita kontra dengan orang tua kita, dan ketika kita sudah punya anak kita juga mengalami apa yang dialami oleh orang tua kita pastinya ya. Dan zaman semakin canggih, semakin berubah gitu ya, dan kebiasaan-kebiasaan, habit itu juga pasti akan berbeda juga. Ya, kembali nih Ibu Putri. Jadi kalau kata para ahli, kemudian yang sudah diajak konsultasi ini, sampai kapan sih Ahmad ini terus terapi, terus konsultasi, terus menjalani pengobatan semacam itu? Ada obat tertentu nggak yang dikonsumsi? Kalau untuk obat, saya menghindari obat karena justru ada beberapa dokter itu menyarankan obat penenang untuk mengurangi tantrumnya. Yang itu ya aktif itu ya? Dan mengurangi hiperaktifnya. Tapi saya lebih suka yang alami karena apa? Ketika dia terbiasa dengan obat, ya itu kayak ketagihan. Ketergantungan dengan obat. Jadi kalau dia mulai nggak tenang harus dikasih obat ya kayak orang tergantung adiktif gitu kan dengan obat. Saya menghindari obat sama sekali. Alami aja dengan diet itu tadi. Kemudian kalau di pusat layanan autis ini nanti karena pakainya kan kita di pusat layanan autis itu mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi usia 16 tahun itu sudah harus selesai terapinya, bagaimanapun kondisinya.
usia 18 tahun sudah dinyatakan bukan anak-anak lagi, walaupun Ada batasan. kondisi mentalnya masih seperti anak, seperti itu. Nah ini yang kemudian kita mengarahkan, ini kita harus dari sekarang harus mengarahkan Ahmad ini supaya dia nanti survive di usia 18 tahun itu sudah survive, paling nggak bina dirinya sendiri, bisa makan sendiri, ngambil makan sendiri, mandi sendiri, BAB sendiri, seperti itu. Jadi kita kalau untuk prestasi sekolah sih kita nggak ngejar, yang penting dia bisa survive, bina diri, terus kemudian dari fokusnya yang dia tekuni selama ini itu bisa menghasilkan sesuatu untuk dia di masa depan gitu. Karena kemarin kebetulan ada salah satu anak autis yang usianya sudah 19 tahun itu sudah jadi pelukis gitu. Wow. Walaupun dia ngelukisnya cuma satu hal, kereta api tok. Yes. Karena autis kan cuma fokus di satu titik. Oh iya. Iya, di satu tempat ya itu terus gitu. Terus kemudian kemarin karena saya mulai bidang crafternya jalan, terus ada lukis payung juga kemarin, walaupun sempat ya agak sebenarnya lucu juga sih, bikin jengkel tapi juga lucu. Jadi waktu saya ngelukis payung itu untuk festival payung, belum selesai lukisan kan saya tinggal karena adiknya ada harus megang adiknya dulu. Tahu-tahu payung saya tambah hiasan cocok-cocok gitu. Oh, ya. Jadi tambah kreatif ya. Iya, terus Loh kok jadi beda gitu ya? Kok ada tambahan cocok-cocok dan coretan gitu. Terus saya lihat spidolnya udah kebuka, kuasnya udah kececer gitu. Wah ini udah amat gitu ya. Dan ini kalau saya marahi juga nggak ada gunanya. Jadi akhirnya cuma saya tutup aja sedikit gitu. Tapi kan udah kelihatan bahwa karena dia meniru ya, lihat kakaknya desain, kakaknya kan desain komunikasi visual ya, grafis terus kerjanya kemudian juga di grafis. Dia lihat kakaknya desain, lihat saya ngelukis, lihat adiknya mewarna, mungkin copy paste. Iya, copy paste-nya di situ. Iya, jadi dia meniru. Iya, jadi kita arahkan yang ke situ aja nanti yang untuk survive-nya dia aja. Oh iya, oke, yang menarik. Berarti udah kelihatan ya, dia senangnya di apa gitu. Dia senang musik nggak sih? Dia senang lagu nggak sih? Kalau musik nggak ya Mbak, musik nggak, cuma biasa gitu kalau ya kadang ada dengerin lagu ya, cuma ya kadang ikut gerakan gitu aja, tapi ada nggak full gitu. Nggak full. Apa sih yang biasanya membuat dia jadi lebih tenang ketika dia biasanya kan ya hiperaktif ya, dia pasti gerak terus kemana-kemana. Tiba-tiba dia mulai agak tenang itu biasanya dia ketemu dengan apa itu? Dipeluk. Iya. Oke. Jadi begitu dia mulai terlihat gelisah, senewan itu satu-satunya cara yang bisa saya lakukan adalah memeluk dia. Oh. Kalau dia udah dipeluk udah tenang. Dipeluk ibu atau dipeluk siapa saja? Ayah mungkin atau? Ibu mayoritas. Ibu. Iya. Ibu aja ya. Dia paling nurut berarti sama ibu di rumah ya? kan saya. Oke. Dia paling nurut sama ibu ya berarti? Iya. Kalau sama ayahnya bagaimana? Kalau sama ayahnya bodoh amat. Kalau sama ayahnya sih kalau ayahnya belum sampai emosi. Ya gitu belum nada tinggi. Kayaknya memang sengaja menggoda supaya ayahnya darah tinggi gitu. Iya. Kalau sama kakak-kakaknya sama juga ya kayak sama ayahnya. Kalau sama kakaknya yang paling besar itu biasanya kakaknya yang paling besar tuh mbaknya tuh kalau sudah Ahmad gitu dia udah mengurangi ya. Kalau kakaknya yang nomor 2 kan cenderung diam. Jadi dicuekin aja Ahmadnya, ya Ahmadnya tahu-tahu merasa sendiri gitu loh. Begitu kakaknya mencuekin dia harusnya menghindari kakaknya. Ya ampun, nih anak sebenarnya pintar. Percaya nggak sih Bu kalau banyak loh yang bilang ternyata anak autis itu dia itu kelebihan IQ, dia itu terlalu pintar. Dia itu ini ada kelebihan. Ada yang bercerita seperti itu atau ada pernah riset atau apa sih ya saya, tapi yang jelas riset saya belum pernah baca, tapi yang pasti ada cerita-cerita seperti itu. Sebenarnya narasi semacam itu menurut Ibu benar nggak sih? Iya, karena anak autis kan cenderung tadi saya bilang fokus pada satu hal tertentu. Kita maksimalkan dia di situ aja terus, dia akan punya kelebihan di situ yang lain daripada anak yang lain. Jadi kita harus tahu dia fokusnya kemana, itu yang harus mulai kita arahkan. Ya itu nanti yang akan membantu dia survive di masa depannya. Jadi fokus ke situ. Kan ada yang anak autis tuh dia cuma fokus ke angka, hitung-hitungan tuh di luar kepala, dari 2 digit, 3 digit, 4 digit sampai
5 digit itu di luar kepala ada seperti itu. Iya. Karena dia fokus ke angka. Ada yang tadi saya cerita fokus dia ke lukisan kereta. Jadi dia fokus ke kereta itu ngelukis sampai detail sekali loh Mbak. Rodanya, jendelanya, pintunya sampai rel kabel rel listriknya itu, sampai bangunan di sekitar relnya, sampai semuanya detail sekali. Dan yang dia lukis itu dia lihat di googling rel kereta api di kota Pennsylvania yang jauh sekali kan dari sini gitu. Dia sampai detail sekali, sampai kebayang sampai saljunya turun itu dari atas kereta itu. Itu nanti tanggal 5 Februari ada pameran itu yang anak autis ini di Balai Sujat Moko ya, yang di Gramedia itu. Iya. Nonton di sana nanti akan datang. Iya. Ngajak. Iya, nanti ngajak kita Ahmad juga ya. Karena kayaknya Ibu ini ngelihat kalau bakatnya Ahmad ini ke lukisan ya. Iya, kalau art, dia ya. melihat art lah maksudnya. Kalau lihat dia dari ya karena lihat keseharian aja sih kalau saya lihat dia. Oke. Ya. Piye? Nggak apa-apa. Kedengeran nggak? Aman ya. Aman. Makanya aku bilang ya gitu ya, terus oke. Berarti kiprol ya. Aku bingung mete kono apa meneh. Gara-gara kejeda. Ya, jadi Ibu percaya ya kalau autis ini dia adalah lebih IQ-nya itu lebih tinggi daripada anak pada umumnya. Berarti kalau untuk IQ memang harus tes IQ ya Mbak, harus ada. Karena autis itu spektrumnya macam-macam. Jadi ada yang spektrumnya autis hiperaktif, autis hipoaktif itu justru kebalikan dari hiperaktif. Jadi anaknya cuma diem aja. Jadi autis tuh nggak melulu iya, nggak melulu ya? Hiperaktif. Ada yang diem aja, bener-bener nggak ngapa-ngapain. Terus ada juga yang dia spektrumnya dengan selebar pasli, pisan sipi itu loh. Itu terus kemudian dengan metal retardasi, kemudian dengan disabilitas yang lain juga ada. Itu jadi tergantung spektrumnya. Kalau IQ harus dites juga sih dites Mbak. juga ya. Bisa itu menentukan. Dan itu pasti nanti ya, bukan sekarang, bukan 8 tahun. Ya. Dan Ibu Putri melihat Ahmad ini tuh udah kelihatan suka sama art. Itu tuh dari usia berapa? Dia udah tertarik sama art? Yang jelas sejak saya mulai bikin macam-macam itu. Karena dia kan terus ngamati. Terus kakaknya kebetulan kuliahnya juga di seni rupa juga. Jadi dia lihat itu usia berapa? Kakaknya masuk kuliah itu Ahmad tahun 2017 ya. Ahmad usia 3 tahun. Berarti kelihatan bakatnya itu pas waktu lingkungan di sekitarnya itu melakukan kegiatan-kegiatannya ya. Jadi ibu dengan aktivitas untuk craftnya, kemudian kakaknya tugas-tugasnya perkuliahannya, kebetulan kuliahnya juga bergerak di bidang desain ya, desain dan komunikasi visual ya. Itu berarti usia 3 tahun ya, itu sudah bisa terlihat ya. Oh ini nampaknya dia lebih tertarik dengan aktivitas ini gitu ya. Nah untuk pertanyaan berikut, saat ini tuh harusnya untuk usia 8 tahun itu kelas 2 SD ya. Nah ini untuk Ahmad sendiri sekolah nggak sih Bu? Saat ini belum sekolah karena kan saya rencana tahun 2020 mau masukkan Ahmad di sekolah khusus. Tapi kemudian kan lockdown itu, sekolah online. Bisa dibayangkan anak seperti itu kan nggak mungkin kan sekolah online. Terapi online aja nggak efektif apalagi sekolah. Kemudian tahun 2021 waktu tahun ajaran baru PPKM. Saya konsultasi dengan terapisnya bilang bahwa tidak harus sekolah sekarang Bu. Kalau memang dirasakan untuk kegiatan sekolah daring dan luring itu belum memadai untuk Ahmad, lebih baik diajari di rumah dulu. Yang penting dia kan survive untuk kedepannya juga untuk bina dirinya. Itu yang paling penting. Dan nanti sekolah bisalah tahun depan itu. Dan nanti kalau di sekolah khusus kan tidak terpatok bahwa umur sekian harus kelas sekian gitu kalau sekolah khusus itu. Yang penting kan dia bisa paham dengan pendidikan sehari-hari lah, pendidikan yang untuk sehari-harinya aja gitu. Oke. Nah
Untuk interaksi dia dengan sekelilingnya, dia punya teman nggak sih di perkampungan atau di rumah, di lingkungan? Enggak. Benar-benar di rumah sendiri. Karena dia ramah memang. Kalau ada temennya lewat, dia ya menyapa gitu ya. Menyapanya pun dengan bahasanya dia. Artinya misalnya ketawa, senyum, dadai gitu. Tapi begitu temennya masuk, dia malah main sendiri. Temennya malah main sama adiknya. Jadi dia cenderung punya permainan sendiri yang orang lain nggak paham gitu loh. Yang nggak bisa masuk ke apa ya, kayak dunianya dia gitu loh. Gitu. Jadi dia tidak bisa bersosialisasi dengan anak sampai sebayanya. saat ini memang belum bisa. Belum bisa ya. Kecuali yang sama-sama, karena di pusat layanan autis ini ada interaksi dengan sesama lah, dengan yang sesama yang sering ketemu ini yang malah justru dia bisa bermain bersama gitu loh. Gitu. Oke. Dia paling nggak suka diapain sih, Bu? Paling nggak suka itu Ahmad itu gimana ya? Kalau dibilang dia pernah sakit hati nggak sih istilahnya gitu ya? Nah itu dia kan belum pernah bisa dia kan belum bisa merasakan ini emosinya sakit hati. ya. Emosi kan belum bisa. Belum bisa. Paling dia nangis itu kalau minta sesuatu nggak diturutin nangis. Oke, gitu. udah titik di situ aja. Jadi emosi tuh nggak ada emosi dia. Nggak ada emosi. Jadi kalau misalnya dia merasa tidak nyaman meluk saya, itu dia nggak merasa bahwa pelukan itu membuat dia nyaman, tapi yang penting dia pokoknya tenang gitu loh. Tapi nggak merasa bahwa ini sebuah bentuk dari pengejawantahan cinta seorang ibu pada anak pada ibu itu dia belum paham. Belum paham. Ya, cuma kalau berlaku adil memang kita ajari dengan cara yang sederhana ya, misalnya berbagi makanan dengan saudaranya seperti itu. Itu yang kalau ya kita punya konsultasi juga ya. Yang penting dia paham dulu prinsip adil itu. Itu karena dengan prinsip adil itu nanti dia akan berkembang sendiri itu. Oke, Bu. Kalau misalnya si Ahmad sendiri ini pasti dia merasa dia tidak punya masalah dengan dirinya, pastinya seperti itu. Dia merasa dia tidak punya masalah dengan sosialisasi lingkungannya. Dia fine-fine aja ya. Usianya masih 8 tahun dan kita lihat tentu saja perkembangan ke depannya kita harapkan juga lebih baik juga, tentunya dengan terapi, pengobatan, upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua tentu saja ya. Nah, ini dari sisi orang tua sendiri. Ibu bagaimana menghadapi respon-respon orang di sekeliling Anda yang kadang sih membuat kita ada respon yang support sama kita, tapi tidak sedikit juga pasti yang justru membuat kita semakin down, justru membuat kita sakit hati, semacam itu. Ini mungkin Ibu tertolong dengan 3 orang anak yang kondisinya istilahnya sama seperti kita pada umumnya, hanya satu yang spesial. Nah, mungkin ada ibu-ibu yang di rumah melahirkan hanya 1 anak dan kondisinya langsung spesial autis seperti ini. Nah, Ibu pernah nggak sih ngalamin seperti ini gitu? Kemudian ada cibiran segala macam, mohon maaf ya. Itu pernah nggak sih ngalamin? Kemudian waktu itu bagaimana Ibu menyikapinya? Iya sih, kalau awal-awalnya memang ada Mbak. Terutama ketika anak ini, karena anak berkebutuhan khusus ya namanya, maka kebutuhannya dia kan khusus juga. Kebutuhan pendidikannya khusus, makannya juga lain daripada yang lain. Makan khusus ya. Itu yang paling sering kita dengar tuh, kita dibilang orang tua yang, maaf kalau orang bahasa sananya itu kikrek. Oh iya. Jadi kita pilih-pilih, hati-hati gitu ya. Anaknya nggak dikasih makan kayak gini ngapain sih, apa biar nggak sama anak yang lain kayak gitu. Iya. Itu memang saya punya prinsip gini, kalau saya jelaskan mereka paham, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya jelaskan mereka nggak paham dan semakin panjang lebar, saya mending tidak usah menjelaskan lagi. Jadi mending ya udahlah, saya jalani aja. Nanti kan juga lama-lama juga masyarakat juga akan tahu. Karena sekarang yang namanya autism itu kan sudah bukan hal yang istilahnya sekarang itu kan sudah, kalau kasus-kasus autism di Indonesia ya, itu dari tahun ke tahun itu justru meningkat gitu loh. Iya. Jadi dengan gaya hidup, lifestyle dan sebagainya. Gaya hidup, polusi, pola makan itu kan semakin meningkat. Nah,
akhirnya kan juga nanti masyarakat juga tahu apa sih yang dimaksud dengan autism gitu loh. Gitu. Nah, jadi saya nggak akan memaksakan sudah diri jadi untuk, satu hal yang umum istilahnya ya. Jadi nggak usah saya perlu memperjelaskan panjang lebar kan nggak perlu. Gitu. Jadi tak pikir enteng gitu lah kalau Oh iya, jadi jalanin aja. Dijalanin aja, Let it biar aja wong mereka juga nggak paham itu. Iya. Ya kalau awal-awal sih memang Agak berat ya, ya. agak berat Merasa juga. tidak adil gitu ya. Waktu Pernah awal nggak ngerasa itu kayak waktu lebaran, lebaran ngejak awal pertama kali ngejak Ahmad berlebaran dengan keluarga besar itu ya. Usia berapa? Itu umur 3 tahun lebih ya. 3 tahun. Sudah mulai diet kan Ahmadnya. Iya. Begitu sampai ke rumah eyang buyutnya ya, eyang saya. Kan biasa ya lebaran makanan semua ada di meja makan semua. Betul. Semuanya kan enak tuh makanan. Betul. Dan Dia Ahmad kan pengen pasti. mulai pengen, lihat ini gitu kan, tertarik gitu kan. Ahmad nggak boleh makan ini makan lah. Itu yang pertama awal kali keluarga besar. Loh, nggak apa-apa, udah wis rapopo dimakan aja, wong juga disediakan untuk anak cucu sama buyut gitu kan. Terus nggak boleh soalnya Ahmad ini nih saya jelaskan gitu kan. Terus tapi kan itu sudah tersedia di meja, kan nggak mungkin kan kalau disembunyikan waktu punyanya orang banyak gitu kan. Nah, awal lebaran pertama itu pertamanya kalau dulu lebaran kan kita biasa berlama-lama ya di rumahnya eyang gitu kan sampai sore. Itu kita istilahnya kalau orang Jawa nggak jenak gitu ya. Udah anaknya mau minta itu nggak dituruti, tantrum, lari keluar ke jalannya padahal rame gitu kan. Jadi kita nggak konsen ke keluarga gitu, malah ngoyak-ngoyak amat, malah repot gitu. tentu saja. Ada perasaan nggak enak juga, terus ya mungkin beberapa saudara melihat kok kayak gini kayak gitu. Lah lebaran yang tahun kedua kita ngakali. Jadi kita datang ke rumahnya eyang ketika yang lain belum datang gitu. Itu. Terus ngakalinya lagi kita bawakan sendiri makanan dari rumah gitu. Di tempat yang dia seneng, makanannya dikasih di lodong-lodong yang dia seneng gitu. Efektif. Ya itu efektif sih, efektif. Dia sudah mulai paham karena sudah mulai proses terapi kan waktu itu. Nah, yang tahun ketiga kecolongan makan brownies. Terus? Jadi akibatnya? Jadi kan tantenya makan brownies, dia ngincipi gitu kan, adik sepupu saya. Oh enak ternyata. Ngincipi, habis itu langsung Mbak, tanpa hitungan menit, dalam waktu 5 menit, hiperaktifnya langsung terpacu. Jadi dia langsung lari ke jalan, langsung naik pagar, langsung pakaiannya udah nggak karu-karuan. Itu gitu. ada batas waktu untuk habis nggak? Maksudnya dalam kalau obat ini ya, obat nih adiktifnya itu tuh biasanya 1 jam setelah kita konsumsi itu baru kerasa. Setelah itu nanti 3 jam setelah itu baru mulai turun lagi ininya, khasiatnya. Kemudian itu kalau coklat sama susu kasein langsung nggak pakai hitungan jam. Dan itu sampai berapa lama? Itu bisa berlangsung semalam nggak tidur. Oh my god, repot banget ya pasti. Semalam nggak tidur, terus dia mulai menceracok, ketawa-ketawa sendiri. Udah gitu kayak bener-bener kayak orang kehilangan kontrol gitu. Oke, baiklah. Gitu. Ya. Jadi kita bener-bener harus kontrol dia, makannya itu yang memang harus benar dikontrol. Brownies nih udah tepung terigu, coklat, susu, semuanya campur di situ ya. Dan itu cuma segini yang dia makan. Oh my god, dia cuma ngerasain ya? Enggak, lebih dari sepotong. Dan sekarang sudah mengerti, itu nggak boleh, itu... Ya, jadi kita bilang, kalau kamu makan itu kamu sakit, udah dia paham. Oh ya. Sekarang dia mencium bau susu itu nggak doyan, Mbak. Jadi begitu mencium bau susu, dia langsung... Oh gitu? Iya. Jadi udah menjamin ya? Iya, baiklah. Jadi ini obrolan yang luar biasa menarik, apalagi pas... Saya juga kebayang rasanya gimana repotnya dengan anak yang istilahnya ada tuh fase-fase anak dimana susah diatur kan. Nah itu susah diaturnya tuh pas waktu biasanya kumpul sama keluarga, dia ingin mencoba untuk mencari perhatian, dan itu yang dialami oleh Ibu Putri ini bahkan unpredictable. Jadi setiap waktu dia harus siap dengan kondisi itu. Nah sebenarnya nih apa sih pemicunya kok bisa jadi autis gitu sebenarnya? Ada nggak sih pas waktu konsultasi ke dokter, ke ahli gitu, dulu suka ini ya pas waktu hamil atau gimana gitu? Jadi kan gini, sebelum Ahmad tuh kan saya sempat keguguran Mbak. Penyebabnya adalah virus tokso.
Oh. Jadi ternyata virus toksonya itu masih ada di kandungan saya, cuma memang prosentasenya nggak banyak. Tapi itu menyerang saraf otak gitu loh. Jadi autism itu sebenarnya yang diserang adalah saraf otak. Jadi kalau ada orang bilang autism itu adalah keturunan, salah gitu loh. Itu kayak epilepsi, yang diserang itu saraf otak. Jadi itu kelainan di otak, saraf otaknya dia. Jadi kalau di-scan kepalanya dia, kalau kepala orang lain otak itu kan nyambung semua itu, gandeng semua gitu kan, kayak benang ruwet itu. Kalau dia justru enggak, renggang-renggang. Jadi titiknya ini renggang-renggang gitu, nggak nyambung gitu loh. Ada titik yang renggang-renggang gitu. Gitu. Oke, jadi ada virus tokso ini bisa menyebabkan jadi arahnya ke autis itu ya. Ada juga nih yang bilang kalau autis ini kepinteran, jadi kebanyakan vitamin itu ternyata juga Pola makan. pola makan Ya, bisa. Pola makan waktu hamil. Iya, pola makan ketika ibu hamil. Makan instan itu sebenarnya kan harus dihindari untuk ibu hamil kan. Oh, iya. Walaupun enak banget ya makan Iya, instan. apalagi panas. mie instan dengan mie instan yang istilahnya pakai apa bumbu itu pedesnya itu kan enak yang banget. mie instan jorok gitu ya. Oke, itu dengan bumbu pedesnya betul. Itu sebenarnya harus dihindari ya, karena itu pengaruh ke kandungan juga, ke anak itu, Perkembangan janin tumbuh ya. kembangnya janin. Terus psikologis yang paling berat itu tekanan psikologis ketika hamil. Oke. Jadi ketika ibu yang, karena saya hampir 16 tahun ya sering dampingi perempuan korban kekerasan. Ketika dia menerima kekerasan dalam masa hamil, itu anaknya cenderung bermasalah gitu. Jadi kan ada tingkat emosinya ketika menyebabkan secara fisik dia sangat lemah, oksigen yang ke otak bayinya ini berkurang. Itu jadi makanan, psikologis, kemudian polusi. Jadi polusi udara dan polusi gadget. Jadi saya sarankan ibu hamil untuk tidak banyak bermesosan. Karena itu polusi dari sinar radiasinya juga. Yang kedua juga mempengaruhi psikologis. Wah, koncoku dolan neng ndi iki. Oh iya, jadi kita pikirannya juga nanti akan traveling kemana-mana juga ya. Itu yang baiklah. Itu juga harus ya, bukan hanya ibu hamil sih. Kita waktu mengasuh anak berhadapan dengan gadget itu sebaiknya dikurangi itu. Oke. Karena itu dengan juga, kita aktif dengan gadget dan membiarkan anak, atau mungkin bahkan sebaliknya atau sama-sama juga itu juga nggak bagus ya. Nggak bagus sama ya, sekali. betul sekali betul. Sekarang itu angka speech delay itu juga naik tajam karena orang tua kurang berinteraksi dengan anak. Online. Ya. Semuanya online, semuanya pakai gadget. Sebelum kita pamitan ini ya, Ibu Putri, ada nggak sih? Ini dari dalam hati yang paling dalam nih Ibu Putri ini, keinginannya apa sih? Pengen apa sih gitu? Ada keinginan yang kadang itu kepikiran gitu, andaikan seperti ini akan seperti ini, atau boleh cerita dong? Kalau keinginan saya sih sebenarnya sederhana ya. Saya dengan kondisi yang ada semua ini, saya pengen hidup tentram supaya bisa maksimal mengasuh anak-anak ya, terutama si anak saya yang berkebutuhan khusus ya. Kalau anak saya yang besar-besar sih mereka sudah bisa survive ya. Tapi yang jelas kalau rasa tentram itu akan mempengaruhi psikologis kita sebagai ibu gitu. Jadi ada kan maaf juga untuk bapak-bapak ini ya. ada quote yang mengatakan bahwa kebahagiaan di rumah tangga itu tergantung dari kebahagiaan ibunya gitu ya. Betul. Itu. Nah, itu yang jadi apa ya? Keinginan saya yang paling besar itu justru itu, bahagia gitu aja deh. Bahagia, ayem gitu. Ayem, tentrem, damai gitu ya. Cuma itu aja sih. Jadi ketika kita tidak tidak merasa resah dengan satu keadaan, itu adalah momen dimana itu yang sudah kita tunggu-tunggu. Ketika kita tidak dibuat berpikir tentang sesuatu hal yang buruk terhadap orang-orang terdekat kita, itu adalah yang diinginkan. Sebenarnya sederhana sih ya Bu ya. Sederhana. Tapi kadang-kadang orang-orang di sekeliling kita, orang yang kita cintai kadang kurang aware ya, kurang peduli gitu dengan keinginan kita. Sebenarnya tidak melulu ke materi juga ya Ibu. Enggak ya. sih, Mbak. Nggak melulu ke materi, ternyata simple.
hanya ingin kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah nyaman, rasa tentram, rasa damai. Terima kasih Ibu Putri. Sama-sama. Sudah berbagi cerita dengan kita, tentu saja sudah berbagi cerita dengan seluruh pemirsa Surya Nuswantara TV. Luar biasa kita bertemu dengan sosok Ibu Putri Listiandari, karena di tengah di tengah lingkungan kita banyak ya ibu dengan anak yang bandel, yang aktif. Nah, ternyata ini lebih dari sekedar aktif, lebih dari sekedar tentu saja tidak bisa dibilang bandel juga ya, tapi diberikan anugerah oleh Allah SWT nih adalah autis hiperaktif. Jadi butuh perhatian yang lebih, sama seperti anak bandel nih juga butuh perhatian lebih ya. Iya, cari perhatian kalau Cari anak perhatian ya. Jadi dinasehati susah gitu ya. Iya. Tapi justru anak-anak yang seperti ini anak-anak yang kreatif ya. Iya. Insya Allah nantinya menjadi anak-anak yang pintar tentunya ya, yang cerdas, lebih cerdas daripada yang lainnya. Ibu tetap kuat, sehat terus. Amin, ya. Supaya bisa menjaga Dede Ahmad ini ya. Semoga nanti Dede Ahmad bisa bersosialisasi dengan Amin. teman-temannya, bisa ikut merasakan bangku sekolah yang sebenarnya. Amin. Oke, terima kasih. Sama-sama, Dan Mbak. sampai jumpa lagi tentunya untuk pemirsa Surya Nuswantara TV. Terima kasih untuk sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kita. Sampai jumpa lagi tentu saja di Talkshow Suara Rakyat untuk tema-tema yang menarik lainnya. Saya Anteng Wijaya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.